Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Wiranto. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk keliling di ikan hias saya, nama ikan hias pangkalan. Awal saya mulai ikan hias, awalnya saya senang banget pelihara ikan lohan. Jadi dari situ dari 1, 2, akhirnya jadi sampai 1 rumah saya penuhin. Kemudian saya mulai bisnis, saya buka usaha toko ikan hias. Dari toko ikan hias saya lihat prospeknya begitu bagus, akhirnya saya buka gudang ini sebagai agen sebenarnya. Jadi nanti saya bisa salurkan ikan-ikan yang ada di sini ke toko-toko di daerah Tangerang, Jabodetabek juga sih sebenarnya. Untuk ikan hias ini ada manosa, ini ada black gold, ikan arwana silver, ikan palmas, cherry, ada redfin, black ghost, green tiger, gapi, full gold, Santa Claus, ini barbil, Caroline, apalagi. Ini ikan lohan hasil breed sendiri, ternak saya sendiri. Ini Redanio, ini juga hasil ternak sendiri ikan lohan. Ini batch pertama, ini batch kedua. Discuss, Mas Koki, ini Mas Koki ukuran besar. Terus ya ini ikan lohan juga nih. Ada ini tetra, black tetra, manfish, alligator, ini manfish lagi. Sebenarnya masih banyak, cuman ya kita kan agen, jadi kita keluar masuk ikan itu. Karena kita agen. Ada Mas Koki juga, pokoknya semua keperluan toko kita penuhi. Saya punya prinsip untuk agen ini. Pertama saya cari dulu petani-petani yang ada di Tangerang. Setelah saya kenali, itu kan lebih banyak di sini gapi gitu, yang airnya cocok dengan suhu di Tangerang, pH-nya gitu. Ikan gapi, Santa Claus, masih banyak lagi sih. Cuman saya masih belum mengulas lebih jauh. Tapi setiap petani yang datang ke sini pasti barangnya saya ambil, saya distribusikan ke toko-toko. Daerah Tangerang sini Kamulai masih banyak. Kemudian juga saya sampai ke Bogor sih, si Seeng juga saya datengin. Koki juga di sini banyak. Yang lain-lain kadang saya juga cari-cari online juga sih. Saya lihat-lihat kira-kira ikannya bagus nggak, nanti saya kontak orangnya. Ya, harga di sini relatif lebih murah dan saya memang tujuannya masuknya ke toko. Dari yang paling murah itu ada yang sampai harga 500, mulai dari 500 rupiah sampai ya saya jual di angka 250.000 juga ada. Ikan Mas Koki ya, di angka 250.000, arwana sekitar 60-55.000 gitu. Yang paling laku Mas Koki, gapi,
cupang dulunya laku, cuman sekarang udah mulai menurun. Terus ikan lohan juga termasuk banyak orang cari. Ikan-ikan tetra, ikan-ikan aquascape begitu juga lumayan lah, lumayan laku. Keunggulan, jadi saya baru lihat beberapa orang aja yang main seperti saya ini kan, jadi mereka itu masih kayak pakai kolam-kolam, terus terpal gitu kan. Jadi kita coba sesuatu yang lebih modern lah. Kita pakai akuarium dan udah pakai sistem filterisasi. Air keluar masuk kita udah bisa lebih baik lah gitu. Yang bikin beda, sebenarnya juga saya nyari-nyari dari YouTube ya. Ini kayak RAS system, jadi air bisa keluar terus kita isi dengan air yang baru. Di sini juga udah ada kandungan oksigennya di dalam sini. Kita pasang aerator satu. Jadi memang kita ngebersihinnya ya setengah air terus kita isi yang baru. Jadi ikan sehat. Sebenarnya yang paling penting itu ya gini, ngelihat gerakan ikan. Kalau memang ikan itu cocok di kolam, dia geraknya bagus ya berarti itu ikannya sehat. Tapi kalau pakai cara ini pun dia ikannya masih kurang bagus ya berarti ada sesuatu yang salah. Perawatan, kalau saya biasa kasih makan itu malam ya, karena kan kita pagi packing untuk dikirim ke toko-toko. Jadi malam saya udah kasih makan ikan. Kalau untuk ikan-ikan yang sakit, saya pakai heater dan ada obat-obatannya lah, kayak obat bleach in, pomade dan lain-lain, garam ikan gitu. Saya di sini kasih makan cacing sutra sama pelet biasanya. Setiap ikan kan punya kita harus perlakukan beda-beda ya. Ada yang dia cocok kondisi air dingin. Kebetulan di sini kan lumayan dingin kalau malam, jadi banyak penyakit, white spot. Arwana termasuk kita harus rawat. Airnya bersih aja sih kalau arwana. Kalau ikan mas koki kita harus jaga suhunya biar nggak terlalu dingin, karena dia biasa muncul white spot. Yang lain-lain kayak gapi begitu biasa aja sih sebenarnya, lebih kuat ikannya. Ikan hias yang nggak pakai aerator, gapi sih biasanya ya, gapi, ikan-ikan cupang juga ya nggak perlu. Kalau ditanya per bulan, pas ini 1 bulan sih. Jadi saya mulai tanggal 18, belum sampai 1 bulan ya. Itu udah sampai di 40-an juta lah. Kalau sekarang, kebetulan saya juga punya toko itu jadi tolak ukur juga. Jadi ada penurunan sih. Kalau bisnis naik turunnya, sebenarnya untuk ikan hias ini kan kemarin pada saat lockdown itu kan naik, memang benar-benar naik kan. Jadi kita ya sabar aja. Kita terus, toko itu masih tetap kita supply kok. Jadi nggak takut dia turun-turun banget. Karena kan pencinta ikan juga banyak sekarang. Masih banyak gitu. Hobi ikan itu masih banyak. Saya karyawan swasta. Saya IT sebenarnya, programmer. Terus saya mulai usaha kuliner. Kena musibah corona ya kan. Akhirnya saya tutup. Saya lihat ada sesuatu yang menarik lah di ikan gitu kan, lagi booming. Semua kayak dari hewan peliharaan itu kan lagi booming. Makanya saya coba ikan hias. Awalnya dari toko, akhirnya saya mau coba kembangin jadi agen gini lah, agen ikan hias. Iya, saya lihat omsetnya lah. Terus saya ada kenal-kenalan dari beberapa sales, masuk-masukan dari beberapa sales. Akhirnya saya lihat mungkin ada peluang sih. Saya coba hitung ya, akhirnya berani aja terjun gitu. Akhirnya saya buka usaha. Kalau perbandingan lebih besar Restro. Ini kan baru 1 bulan, jadi saya belum tahu pasti. Nanti 6 bulan kita coba ngobrol lagi, saya kasih lihat hasilnya gitu. Yang pertama kita kenalin dulu pasarnya.
coba kita, kayak tadi saya kan ada kenalan beberapa sales yang akhirnya kita ngobrol, Bang. Saya sering intens gitu, akrab, sering datang ke rumahnya, gimana pasar ikan hias di sini. Setelah saya hitung, wah kayaknya masuk juga nih kan. Saya coba kembangin lagi, jadi saya buka satu agen atau sebutnya tengkulak lah. Jadi saya nampungin untuk saya sebar ke toko-toko gitu. Setelah saya hitung masuk, ya udah memberanikan diri. Akhirnya kita berani aja. Baca dulu pasar, kita berani, kita coba. Kalau untuk ikan hias ya kita baca pasarnya, lebih banyak toko cenderung di mana. Dan itu yang kuantiti kita naikin. Kalau yang kurang-kurang laku, tapi kita harus ada juga. Karena kita nanti bisa masukin, mana tahu ikan itu juga banyak peminatnya gitu loh. Jadi ambil aja semua ikan, kita tampung, nanti kita distribusikan ke toko-toko. Karena ini kan kaitannya dengan hobi, jadi kita harus sering ngobrol sih. Kita datengin, misalnya kayak saya partnernya lebih banyak di sales ikan. Awal saya toko ditawarin itu, saya tanya-tanya kan ke sales, ikan apa yang laku gini, ya udah kita cari tahu aja. Lebih banyak ngobrol, sering berkunjung juga kemana gitu, ke petani-petani, kita lihat harganya gimana. Akhirnya kita bisa ketemu nanti. Di situ ada keuntungan atau enggak, kita bisa ketemu. Saya punya temen yang ternak ikan cupang, itu modalnya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi cuma modal ember-ember, akhirnya bisa berhasil juga. Nah, kalau untuk ukuran ini sih memang modalnya lumayan ya. Karena ya tadi itu, karena saya udah baca pasar. Jadi saya beranikan diri, nanti modalnya berapa, kira-kira balik modalnya berapa lama, saya udah baca pasar. Jadi modal minim pun sebenarnya bisa usaha lah. Jangan takut. Banyak juga kan yang sekarang ini kayak misalnya dari sahabat tani nggak punya modal, bisa datang ke saya, nanti foto-foto aja ikan di sini, nanti jual online, pasarin, nanti saya kasih harga berapa, ada keuntungannya berapa, bisa jadi modal usaha juga lah, peluang usaha juga buat sahabat tani. Harapan, jadi di ikan hias ini sebenarnya saya lagi pengen cari itu petani-petani ikan yang ada di Tangerang. Memang saya pengen kumpulin di sini. Nanti urusan pasar itu saya dari kita sendiri, manajemen kita yang pasarin kemana-mana. Gitu. Jadi dari petani saya mau memajukan petani-petani yang ada di Tangerang, gitu kan. Memajukan petani yang ada di Tangerang dan juga yang Jabodetabek lah, masih bisa lah.